Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eva Juliani, mahasiswi Sistem Informasi dari kelas 3B Universitas Singapura Bangsa Karawang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan ataupun memberikan analisis terhadap salah satu layanan bank digital yang mungkin teman-teman sudah tahu jenis-jenisnya apa aja di Indonesia ya, banyak sekali macamnya karena sekarang itu banyak orang yang beralih dari bank konvensional ke bank digital karena kemudahan dan segala pilihan-pilihan lainnya yang tidak ada di bank konvensional. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu bank digital yaitu SeaBank. Mungkin teman-teman udah tahu ya, terutama bagi teman-teman yang menggunakan online shop Shopee karena SeaBank ini terhubung dengan aplikasi Shopee seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke review dan analisisnya, saya akan membahas terlebih dahulu sebenarnya SeaBank atau bank digital ini bedanya apa sih sama bank konvensional biasanya gitu ya. Nah teman-teman, tren perbankan digital atau digital banking itu semakin tinggi selaras dengan gaya hidup yang semakin serba digital di era teknologi yang semakin maju. Terlebih setelah masa pandemi kemarin ya COVID, di mana masyarakat itu semakin terbiasa untuk menggunakan layanan perbankan secara jarak jauh dengan perbankan digital. Kita semua juga pasti udah nggak asing lagi sama istilah digital bank atau bank digital. Meskipun beda tipis ya, tapi ternyata keduanya itu punya makna yang berbeda. Menurut Head of Digital Banking, Branchless dan Partnership Simniaga menjelaskan bahwa digital bank itu opsi ya, yang hanya hadir secara online dan tidak memiliki kantor cabang sama sekali. Namun tentunya terjamin in warranty di Indonesia. Sementara si bank digital itu merupakan bank konvensional yang berubah menjadi digital. Bank masih beroperasi secara konvensional, memiliki teller, customer service, dan sebagainya. Sedangkan layanan perbankan digital dari bank tersebut dikembangkan sebagai manfaat bagi nasabah. Atau biasa sering kita tangkap itu kayak BRI Mobile, kemudian BCA Mobile, seperti itu. Jadi si BCA Mobile ini, BRI Mobile itu kan masih punya kantor cabangnya gitu ya di fisiknya. Tapi dia menghadirkan kayak fitur baru gitu, jadi bisa diakses di lewat handphone seperti itu. Nah, bank digital ini dapat memungkinkan nasabah untuk memperoleh layanan perbankan dalam bentuk digital. Jadi bedanya seperti itu ya. Digital bank basically bank yang harusnya tidak boleh punya cabang seperti bank digital, yaitu konvensional bank yang sebenarnya turn into digital. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK, layanan perbankan digital adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik yang dikembangkan dengan pengoptimalan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan atau customer experience, serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengalaman. Nah, masih menurut OJK juga nih, secara konsep katanya terdapat perbedaan antara bank digital dengan bank konvensional yang menyediakan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking. Nah, bank digital umumnya dapat melakukan semua aktivitas perbankan tanpa perlu hadir secara fisik ke bank. Selain itu, perbedaannya itu yang paling mendasar adalah bank digital umumnya tidak memiliki kantor fisik atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas. Sementara itu, bank konvensional itu menyediakan layanan digital umumnya belum mampu menyediakan semua layanannya secara digital. Selain itu, bank konvensional identik dengan jumlah kantor cabang yang sangat banyak. Itu dia teman-teman sedikit perbedaan ya antara bank digital dan juga bank konvensional. Jadi setelah ini teman-teman bakal tahu pembahasan bank digital gitu ya. Jadi tetap ada perbedaan. Bank digital itu sangat-sangat berbeda dengan bank konvensional yang berbentuk mobile, itu tetap berbeda. Nah, oke, kita bakal move ke aplikasi SeaBank-nya. Nah, SeaBank sendiri, saya mengetahui SeaBank itu kira-kira selama saya menggunakan aplikasi Shopee ya, saya menggunakan SeaBank. Kenapa sih saya memilih SeaBank? Karena pertama, dia itu gratis transfer kemanapun, bahkan ke e-wallet lain pun dia gratis ya, dia nggak punya biaya admin gitu. Jadi sekarang juga lagi sedang digandrungi banget karena prosesnya cepat, terus nggak ada biaya admin gitu. Nah, pertama kita bisa lihat di sini sebelum teman-teman membuka rekening itu biasanya teman-teman itu diharuskan untuk pasti mendownload aplikasinya. Teman-teman bisa download di App Store maupun Play Store. Kemudian untuk registernya teman-teman di
suruh untuk menyiapkan KTP, kemudian foto wajah juga, kemudian untuk melengkapi data seperti kayak data KTP, data NIK, kemudian orang tua, dan penghasilan sebelum membuka rekening ya. Setelah itu teman-teman bisa langsung login menggunakan nomor handphone dan juga PIN maupun paspor. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah masuk seperti ini, teman-teman bakal masuk ke halaman seperti ini. Ada nama di pojok kiri itu bakal ada nama, kemudian ada nomor rekening ya. Kemudian di sini ada saldo tersedianya berapa, pendapatan bunganya berapa, dan suku bunganya itu berapa. Nah, si suku bunga di si bank ini ada 3,75% PE. Nah, di sini layaknya seperti bank-bank lainnya, itu fungsinya sama untuk transfer, top up tagihan, top up e-wallet, dan lain sebagainya. Di sini juga ada deposito ya. Nah, yang berbeda. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke fitur-fitur lainnya, itu ada undang teman. Nah, yang berbeda itu adalah undang teman. Jadi kalau misalkan di digital banking lainnya itu kan nggak ada kayak kode referral gitu ya. Ini setahu saya, mungkin ada tapi saya tidak tahu gitu. Cuma di si bank ini itu teman-teman bisa klik undang teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman itu ngundang temennya, itu bakal dapat bonus Rp25.000 dengan kode referral tiap orang itu berbeda-beda. Jadi nanti kalau misalkan ada orang yang masuk, yang daftar si bank pakai kode referral teman-teman, itu koinnya itu akan diberikan kepada kamu yang selaku penyebar kode referralnya sebanyak Rp25.000. Itu tentunya nominal yang banyak ya untuk kode referral seperti itu. Kemudian di sini ada tambah saldo. Tambah saldo itu sama fungsinya untuk kalau teman-teman mau menambah saldo, misalkan minta saldo ke seseorang melalui setor tunai, mungkin mobile atau internet banking, ATM, SMS, dan aplikasi Shopee. Ini ada tutorialnya untuk pengisian saldonya. Kemudian kalau kita klik lainnya, di sini bakal keluar semua layanan yang ada di si bank, mulai dari top up e-wallet, pulsa, data, kemudian ada tagihan juga. Di sini ada tagihan PLN, kartu kredit, TV kabel internet, PDAM, angsuran kredit, PBB, Telkom pasca bayar, transfer, QRIS. Mungkin ini layanannya belum cukup lengkap dibandingkan dengan layanan yang lainnya, bank konvensional lain yang punya versi mobile-nya dan lain sebagainya. Tapi ini sudah cukup bagus tampilannya seperti itu. Kemudian kita bisa ke bagian menu bayar atau transfer di sini. Nah, di sini itu ada pilihan transfernya. Si bank ini bukan cuma bisa transfer ke antar si banknya aja, tapi bisa ke bank lain juga pakai virtual account, top up e-wallet juga bisa. Nah, di sini transaksinya bakal ada di sini kalau misalkan teman-teman punya daftar riwayat transaksi sebelumnya. Tapi karena saya jarang menggunakan aplikasi ini, jadi saya belum pernah mempunyai transaksi di si bank sebelumnya seperti itu. Dan di favorit di sini teman-teman bisa memfavoritkan nomor tujuan yang biasanya teman-teman pakai gitu. Terus di sini kalau misalkan transfer antar si bank, cukup dengan memasukkan nomor kontak ataupun nomor handphone yang dituju. Ini si bank juga bakal minta akses kontak. Kalau misalkan teman-teman memberikan izin, ini bakal terintegritas dengan kontak yang teman-teman punya seperti itu. Kemudian bisa juga transfer antar bank lain. Di sini ada nomor rekening. Metodenya tuh ada dua, yaitu melalui nomor rekening dan juga melalui nomor handphone atau BIFAS. Terus melalui virtual account juga bisa. Nanti teman-teman tinggal masukkan kode virtual account-nya atau atas nama siapanya seperti itu. Kemudian bisa top up e-wallet yang lainnya juga. Di sini e-walletnya kita lihat ada ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan Isaku. Sama sih, rata-rata segitu ya. Terus untuk top up tagihannya sudah kita bahas tadi, ada PDAM dan lain-lainnya. Kemudian di sini yang menarik ada deposito juga. Nah, di sini depositonya itu bunganya 6% PE, raih keuntungan lebih dari uang kamu sekarang. Nah, jadi teman-teman bisa menanamkan investasi juga kalau misalkan punya modal yang lumayan gitu ya.
Ini pilihan depositonya itu mulai dari 1 bulan hingga 3 bulan. Bunganya itu bermacam-macam, mulai dari 5% sampai 5,5%. Nah, barangkali teman-teman ingin tertarik buka deposito ya, tapi belum tahu sebenarnya deposito itu apa sih? Ini ada informasinya. Apa itu deposito? Jadi deposito itu merupakan simpanan berjangka yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Saat ini kamu sudah menggunakan layanan deposito ini dengan mudah di aplikasi SeaBank hanya dengan 1 juta. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau mendepositokan uang misalkan 1 juta selama 1 bulan, maka uang tersebut tidak dapat ditarik dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadi uang itu hanya bisa ditarik saat 1 bulan itu habis gitu. Benar-benar hanya bisa ditarik pada saat itu tanpa ada alasan apapun seperti itu. Kemudian keunggulan deposito itu apa sih? Nah, bunga deposito yang kompetitif hingga 6% per tahun di aplikasi SeaBank ini ya. Terus penempatan dengan jangka waktu singkat mulai dari 1 bulan aja. Terus penempatannya secara deposito praktis dan cepat kurang dari 5 menit. Terus deposito di SeaBank ini kan bank digital ya, aman gak sih kira-kira? Dari SeaBank sendiri, aplikasi SeaBank terdaftar dan diawasi oleh OJK dan merupakan peserta LPS. Selain itu, seluruh akses dan transaksi pada aplikasi SeaBank dilengkapi dengan verifikasi 2 langkah dan end-to-end encryption. Kemudian bagaimana sih cara menghitung pendapatan depositonya? Rumusnya ada di bawah ya, teman-teman bisa perhatikan. Kalau misalkan kurang lengkap, teman-teman bisa klik lihat lebih banyak. Nanti akan diarahkan ke menu tampilan yang lebih kompleks lagi seperti ini. Di sini ada pembayaran, bahkan di sini ada pinjaman juga loh teman-teman. Pinjaman SeaBank, di sini ada pinjam SeaBank. Seperti itu. Jadi SeaBank ini bukan cuma sekedar menyimpan rekening uang ya, tapi juga bisa memberikan deposito ataupun pinjamannya. Kemudian kalau misalkan kita klik menu akun, itu bakal masuk ke profile, keamanan, statement, dan lain sebagainya di sini. Untuk teman-teman yang mau logout, bisa logout gitu ya. Nah, teman-teman, secara keseluruhan menurut saya tampilan SeaBank ini cukup kurang seperti apa ya, kayak kurang clear saja daripada aplikasi-aplikasi lainnya. Tapi saya juga belum lama menggunakan aplikasi SeaBank ini, jadi saya belum tahu kira-kira ada nggak sih kendala-kendalanya, misalkan kayak dalam kecepatan aplikasinya seperti apa, apakah berat, apakah ringan gitu. Cuma dari pengalaman saya, satu hal yang selalu saya jadikan alasan kuat untuk menggunakan SeaBank itu adalah SeaBank itu tidak ada biaya adminnya gitu. Jadi di kala dompet digital lainnya atau mungkin e-wallet atau mungkin bank digital lainnya itu kasih biaya admin 2.000 sampai berapa ribu gitu ya, di SeaBank ini mau ke transfer kemanapun dia tetap gratis gitu. Oke teman-teman, itu dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan ataupun penjelasan lainnya. Saya sangat terbuka dengan segala kritik-kritik yang disampaikan guna memperbaiki diri saya ke lebih depannya lagi dan sama-sama menambahkan wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.